Alhamdulillah mantap. Kevin Dix dan Maarten Paes resmi dikabarkan tepat pagi ini usai kontraknya habis di klub lamanya, mereka langsung terbang ke Jerman untuk tanda tangan kontrak baru ke klub Bundesliga Jerman yaitu Bayer Leverkusen. Dengan transfer market yang harganya bisa buat satu kampung pergi umroh. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar baik yang datang dari Bayer Leverkusen untuk kontrak Kevin Dix dan Maarten Paes. Auto duet dengan pemain bintang kayak Wirtz-kah? Penasaran? Begini informasi lengkapnya. Yes, mantap! Indonesia diuntungkan. Striker gacor asal Cina berinisial SG ini malah ngebet banget pengen segera dinaturalisasi bela timnas Indonesia karena ada darah keturunan dari kakek buyutnya. Sudah dikontak oleh PSSI Pak Erick Thohir, sedang menunggu proses berkas-berkasnya. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar dari striker asal Cina yang ingin dinaturalisasi. Ada darah Indonesia kah? Dan siapa sebenarnya pemain gacor ini? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Nah, gini baru mantap. Indra Syafri bocorkan visi dan misi dirinya untuk timnas Indonesia di tahun 2025. Malah bocorkan ada beberapa pemain naturalisasi baru di timnas senior yang akan dinaturalisasi bulan Januari ini kah? Kira-kira siapa ya orangnya? Apakah striker baru? Atau gelandang serang baru? Siapa sosoknya? Apa yang dikatakan oleh Indra Syafri sebenarnya? Penasaran kan? Begini kata Indra Syafri. Yes, mantap! Publik dan fans timnas Indonesia auto bahagia dan full senyum dengar kabar baik ini. Pelatih Blanchpool FC angkat bicara tepat pagi ini soal Elkan Bagot yang pergi naik pesawat yang bertujuan ke Indonesia. Dia sudah bersalaman dan berdamai dengan pelatih timnas Indonesia dan PSSI sudah menghubungi saya untuk meminjam Elkan Bagot dan saya izinkan, jadi dia sudah pergi pagi ini. Ujar pelatih Blanchpool. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini kabar baik dari Elkan Bagot sudah berdamai dengan STY, langsung pulang ke Indonesia kah? Simak terus beritanya sampai habis. Apa-apaan ini? Pelatih Bahrain buat pernyataan konyol dan licik. Jelang bertandang ke Indonesia, STY sampai emosi mendengar pernyataan licik ini dan ingin datangi langsung pelatih Bahrain. Kira-kira apa ya yang dikatakan oleh pelatih Bahrain? Sampai Sintayong emosi tidak tertahan. Dijamin bikin kesal satu Indonesia mendengarnya. Apakah Bahrain akan bayar wasit lagi dan curangi Indonesia di kandang? Jadi penasaran. Begini pernyataan konyol dari pelatih Bahrain. Gebrakan apa ini dari Malaysia? Tepat tadi pagi, Malaysia datangkan pelatih baru dari Eropa yang berasal dari klub besar Liga Inggris berinisial RA. Katanya akan lakukan revolusi besar dan bangkit dari tidur. Benarkah begitu? Penasaran siapa ya pelatih baru yang dibawa dari Eropa oleh Malaysia? Apa dia cuma bohong-bohongi Indonesia? Temukan fakta menariknya hanya di sini. Hah? Kok bisa? Calvin Verdon kecipratan 1,1 miliar dalam satu hari jika oleh Romanya resmi gabung ke Oxford United. Kok bisa? Ada apa ini sebenarnya? Ada peran penting Calvin Verdon kah di dalam transfer pemain oleh Romanya ini? Penasaran? Temukan informasi lengkapnya di sini. Gitu dong baru mantap. Pratama Arhan buat pernyataan berani ke Suwon FC usai dirinya hengkang dari klub sampah itu. Alhamdulillah saya tidak perpanjang kontrak. Di klub sampah ini saya tidak berkembang.
Malah dijadikan alat marketing dan main cuman 4 menit di klub. Ujar Arhan, langsung pindah klub. Rumor terkuat akan pindah ke klub di Eredivisie dibantu promosi oleh Tom Haye dan Mads Hilgers. Jadi harapanku di sisi lain, begin pernyataan hebat memukai Pratama Arhan usai dirinya dimanfaatkan jadi alat marketing oleh Suwon FC. Penasaran Arhan ngomong apa? Pastikan simak berita ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kevin Dix, Maarten Paes, dan 8 pemain abroad timnas Indonesia yang habis kontrak pada 2025 pindah ke Bundesliga K. 10 pemain berlabel timnas Indonesia akan habis kontraknya pada 2025, baik di pertengahan tahun atau penghujung tahun berdasarkan data dari Transfermarkt. Dari 10 pemain itu, 8 diantaranya aktif bersama timnas Indonesia. Kedelapannya ialah Kevin Dix, Maarten Paes, Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ronaldo Kuate. Kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen, Tom Haye dengan Almere City, Sandy Walsh bersama KV Mechelen, hingga Justin Hubner dengan Wolverhampton Wanderers U21 tertulis akan berakhir pada 30 Juni 2025. Khusus untuk Kevin Dix, bek berusia 28 tahun itu berpeluang untuk berganti klub pada bursa transfer Januari 2025. Sebab pemilik satu cap bersama timnas Indonesia itu diincar oleh 2 klub Eropa. Keduanya adalah Borussia Mönchengladbach dari Jerman dan Trabzonspor dari Turki. Kevin Dix tinggal menunggu waktu untuk hijrah ke satu di antara 2 tim tersebut. Sementara itu, beberapa pemain timnas Indonesia yang perjanjiannya bakal habis pada tahun depan, antara lain Mads Hilgers bersama FC Twente, Ragnar Oratmangoen dengan FC Vedender, dan Nathan Chu Aon dengan Swansea City. Waspada timnas Indonesia. Cina punya pemain naturalisasi baru, posisinya gelandang serang. Timnas Cina menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Team Dragons pun tampak akan semakin mengerikan. Baru-baru ini Sohu melaporkan bahwa timnas Cina sudah menyelesaikan proses naturalisasi pemain asal Brasil. Sosok yang dimaksud bernama Serginho. Timnas Cina akan kedatangan pemain naturalisasi baru, yaitu mantan gelandang Changchun Yatai, Serginho, ungkap Sohu. Serginho lahir dan besar di Brasil. Pemain yang kini berusia 29 tahun itu bermain di posisi gelandang serang atau second striker. Sohu memberikan deskripsi menarik mengenai Serginho. Ex-pemain Santos itu disebut memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Selain itu, Serginho juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik, khas pemain Brasil yang berposisi sebagai gelandang serang. Kebugaran fisik Serginho sangat baik dan keterampilan passing serta organisasi ofensifnya juga yang terbaik, jelas Sohu. Timnas Cina memang cukup getol melakukan naturalisasi belakangan ini. Sebelumnya mereka sudah melakukan naturalisasi pada sosok seperti T.S. Browning. Selain Serginho, timnas Cina kabarnya juga akan mendapatkan 3 pemain naturalisasi yang lain. Mereka adalah Rian Reposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng. Sambut 2025, Indra Sajfri, tahun baru, harapan baru, semoga Indonesia mendunia. Pelatih tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Sajfri menyambut baik 2025 sebab ia mau tahun baru,
ada harapan dan semangat baru untuk persepak bolaan tanah air. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik dalam kurung Dirtek PSSI itu berdoa semoga di 2025 ini persepak bolaan Indonesia bisa mendunia. Di tahun 2024, sepak bola Indonesia mengalami progres yang positif. Tidak hanya timnas Indonesia kelompok senior saja, melainkan juga di kelompok umur. Pada level senior, timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan skuad Garuda saat ini masih punya peluang yang terbuka untuk lolos otomatis ke ajang bergengsi itu. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini duduk di posisi 3 dengan koleksi 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia yang ada di posisi 2. Skuad Garuda bisa saja finish posisi 2 untuk menyegel tiket otomatis lolos jika meraih hasil positif di 4 laga sisa grup C. Kemudian, Indra Syafri juga sukses mencatat beragam hasil manis bersama timnas Indonesia U-Strip 20. Skuad Garuda Nusantara sukses merebut gelar juara Piala AFF U-Strip 19 2024. Kemudian dia juga sukses membawa skuadnya lolos ke Piala Asia U-Strip 20 2025. Timnas Indonesia U-Strip 20 pun memiliki harapan untuk bisa beraksi di Piala Dunia U-Strip 20 2025 mengingat ajang tersebut merupakan salah satu jalan menuju ke sana. Melihat banyaknya memori manis di 2024, Indra Syafri pun memiliki harapan yang besar di tahun 2025 ini. Dia berharap timnas Indonesia bisa semakin meraih prestasi sehingga skuad Garuda terbang mendunia. Selamat Tahun Baru! Setelah lakukan refleksi tahun 2024, tulis Indra Syafri dalam Instastory akun Instagram pribadinya Jumat dalam kurung 3 Januari 2025. Semoga tahun 2025 membawa suatu harapan baru, semangat yang baru, inovasi yang baru, kinerja yang baru, prestasi yang baru dalam kehidupan dan persepak bolaan Indonesia mendunia, sambungnya. Indra Syafri saat ini sedang fokus menempa timnas Indonesia U-Strip 20 jelang beraksi di Piala Asia U-Strip 20 2025. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Timnas Indonesia U-Strip 20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Diharapkan skuad Garuda Nusantara bisa mencapai babak semifinal. Mengingat 4 tim teratas akan lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2025 yang berlangsung di Chili. Pelatih Blach Pool angkat bicara soal kondisi Elkan Bagot segera dimainkan kembali. Pelatih Blach Pool Steve Bruce bicara soal kondisi Elkan Bagot. Dia mengatakan pemain asal Indonesia itu kondisinya kian pulih dari cedera. Bahkan Steve Bruce mengaku tak sabar segera mainkan Elkan Bagot. Seperti diketahui, Elkan Bagot mengalami cedera serius dan harus menjalani pemulihan yang cukup lama. Bahkan bek berpostur jangkung ini baru mencatat 4 penampilan di semua kompetisi yang dimainkan Blach Pool musim ini. Kendati begitu, baru-baru ini Bruce menyampaikan kabar baik terkait Elkan Bagot. Dia mengungkapkan bahwa pemain Indonesia itu sudah bergabung bersama tim. Ini menjadi sinyal positif bagi Blach Pool karena perlahan skuad mereka kian komplit. Kendati begitu, baru-baru ini Bruce menyampaikan kabar baik terkait Elkan Bagot. Dia mengungkapkan bahwa pemain Indonesia itu sudah bergabung bersama tim. Ini menjadi sinyal positif bagi Blach Pool karena perlahan skuad mereka kian komplit. Pasalnya, Bruce mengakui kalau skuadnya menjalani musim yang sulit lantaran dilanda badai cedera.
Meski begitu, ex-pelatih Newcastle United ini masih belum mengungkap kapan Ilkay Bagot bisa turun ke lapangan karena masih ingin tahu situasi terkini anak asuhnya itu. Mereka mengalami berbagai jenis cedera yang tidak bisa kami prediksi, tetapi kami harus lebih cermat, tuturnya. Kami biasanya memiliki 6 minggu di musim panas dan 5 pertandingan untuk mempersiapkan mereka. Tetapi sayangnya, kali ini kami tidak memiliki waktu itu, sehingga selalu ada risiko besar ketika mereka dinyatakan siap bermain. Terang Bruce. Terdekat Blackpool akan bertandang ke markas Wycombe di Stadion Adams Park pada Sabtu 4 Januari 2025. Menarik untuk dinantikan, apakah Ilkay Bagot sudah bisa diturunkan pada laga tersebut atau belum. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Pelatih Bahrain janji buat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia perlu waspada. Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic berjanji akan membuat kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Timnas Indonesia perlu waspada. Bahrain akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menantang Timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu akan meladeni perlawanan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terbaru, Bahrain berhasil lolos ke babak final Piala Teluk edisi ke-26 setelah mengalahkan tuan rumah Timnas Kuwait 1 hingga 0 di semifinal pada 31 Desember 2024. Tim ini akan menjadi tim yang akan mencatatkan nama mereka dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya berbicara tentang kualifikasi Piala Dunia, ujar Dragan Talajic dinukil dari media Bahrain, Line. Insya Allah kami akan punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk membuat sesuatu yang baru. Untuk membuat kejutan untuk pertandingan berat yang akan datang. Insya Allah, saya berjanji kepada semua orang, mereka akan bangga dengan anak-anak saya, imbuh Dragan Talajic. Ketua kesebelasan telah bertemu dalam leg pertama pada 10 Oktober 2024. Bahrain yang bertindak sebagai tuan rumah bermain imbang 2-2 kontra Timnas Indonesia. Dalam klasemen sementara grup C, Timnas Indonesia yang menduduki peringkat ketiga, Timnas Arab Saudi keempat, Bahrain kelima, dan Timnas Cina keenam sama-sama mempunyai poin 6. Saking ketatnya persaingan di grup C, keempatnya hanya terpaut 1 angka dari Timnas Australia di posisi kedua sebagai batas terakhir tiket ke Piala Dunia 2026. Lakukan revolusi besar, sepak bola Malaysia diyakini bakal bangkit dari tidur. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM melakukan perubahan besar. Baru-baru ini FAM menunjuk sosok baru untuk menukangi skuad Timnas Malaysia. Sosok yang dimaksud adalah Peter Chlamovski. Selain itu, Timnas Malaysia juga memiliki sosok yang bekerja di posisi CEO. Adalah ex-pemain Timnas Kanada, Robert Douglas Friend, yang mengisi posisi tersebut. Striker Timnas Malaysia, Paulo Joshua, senang dengan revolusi itu. Pemain naturalisasi itu pun memiliki harapan yang tinggi mengenai perkembangan sepak bola di negara barunya itu di masa depan. Saya pikir ini adalah kabar baik bagi Timnas Malaysia, seperti yang saya lihat di media, ujarnya via Stadium Astro. Saya mendoakan yang terbaik untuk Timnas dengan hadirnya sosok baru seperti CEO dan pelatih kepala baru di Harimau Malaya, sambung Paulo Joshua. Paulo Joshua menegaskan hadirnya Peter Chlamovski dan Robert Douglas Friend tidak serta-merta langsung memberikan perubahan di tubuh Timnas Malaysia. Perlu ada kerja kolektif yang dilakukan.
Para pemain timnas Malaysia menurut Paulo Joshua juga harus berkomitmen tinggi dan menampilkan penampilan terbaik. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka dan berharap setiap pemain bisa memberikan komitmennya untuk membangun tim yang kuat, jelasnya. Paulo Joshua bisa dikatakan sudah cukup gaib. Striker kelahiran Brasil itu saat ini sudah berusia 35 tahun. Masa depannya di timnas Malaysia pun dipertanyakan. Namun, Paulo Joshua menegaskan dirinya akan tetap bekerja siap. Jika memang masih dibutuhkan oleh timnas Malaysia, Jose pun siap memenuhi panggilan. Jika mereka membutuhkan saya selalu ada, tapi jelas itu bukan terserah saya, itu terserah pelatih, tandasnya. Calvin Verdon kecipratan Rp1 miliar jika Ole Romani hijrah ke Oxford City. Klub yang dibela Calvin Verdon, NEC Nijmegen, kemungkinan bakal mendapatkan kompensasi jika Ole Romani hijrah ke Oxford United pada bursa transfer Januari 2025. Media Belanda sudah mengabarkan bahwa Ole Romani direkrut oleh Oxford United. Proses transfer pemain berusia 24 tahun tersebut sudah hampir selesai. Ole Romani bakal ditebus oleh Oxford United dengan nilai 33 miliar rupiah atau 2 juta euro. Calon striker timnas Indonesia tersebut juga membawa berkah bagi klub lamanya. Salah satunya adalah NEC Nijmegen. Dikutip dari Forza NEC Nijmegen mendapatkan dana segar hasil transfer dari Ole Romani. NEC Nijmegen bakal mendapatkan uang senilai 70.000 euro atau 1,1 miliar rupiah. Sebagai informasi, Ole Romani merupakan alumnus Akademi NEC Nijmegen. Karena Romani menyelesaikan karier usia muda di NEC, tulis Forza NEC. Tim Nijmegen berhak menerima sebagian kecil dari jumlah transfer. Nilai tunjangan masa pelatihan itu sebesar 70.000 euro. Lanjutnya, Ole Romani mengawali karier profesional bersama NEC Nijmegen. Dirinya sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2021 hingga 2022. Oleh hijrah ke Emmen dulu pada awal musim 2022 hingga 2023. Namun dirinya hanya bergabung selama semusim dan pindah lagi ke FC Utrecht pada awal musim 2023 hingga 2024. Jika bergabung ke Oxford United, Ole Romani bakal bereuni dengan mantan rekan setimnya. Ole bakal kembali berjumpa dengan Hidde Ter Avest. Hidde Ter Avest satu tim dengan Ole Romani pada musim lalu sampai ditebus oleh Oxford United pada awal musim 2024 hingga 2025. Selain itu, Ole juga bakal satu tim dengan gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Romani sudah dikonfirmasi bakal membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya untuk menjadi WNI kini tengah berlangsung. Dia kemungkinan bakal melakukan debut pada Maret 2025 bersama skuad Garuda. Saat itu tim Merah Putih bersua Bahrain dan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah miris Pratama Arhan, bek timnas Indonesia yang cuma jadi alat marketing dan hanya main 4 menit di klub Suwon FC. Miris Pratama Arhan menarik diulas. Sebab bek timnas Indonesia itu cuma jadi alat marketing dan hanya main 4 menit di klub Suwon FC. Untuk diketahui, Arhan dipastikan berpisah dengan klubnya Suwon FC. Suwon FC sendiri menyelesaikan musim di Liga Korea Selatan 2024 dengan finish di peringkat kelima. Sepanjang Liga Korea Selatan 2024, sayangnya Arhan hanya bisa mentas di 2 laga. Bahkan Arhan hanya memperoleh waktu bermain 4 menit dan menerima 1 kartu merah.
Sosoknya lebih sering berperan sebagai model klub daripada bermain di lapangan hijau. Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis, dalam kurung 2 Januari 2025, Okezone telah merangkum kisah miris Pratama Arhan sebagai berikut. Pesepak bola bernama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai ini lahir di Blora 21 Desember 2001. Berposisi sebagai bek kiri, ia sering ditempatkan di lini bertahan dengan sesekali melakukan terobosan ke depan. Arhan memiliki kemampuan yakni lemparan ke dalam jarak jauh yang terkadang menciptakan peluang gol. Hal ini pun sering membawa tim yang dibelanya meraih kemenangan. Kontrak Arhan berakhir pada 31 Desember 2024 dan telah dipastikan tidak diperpanjang bersamaan dengan pengumuman dari klub asal Korea Selatan itu. Sang pemain timnas Indonesia dilepas hanya setahun setelah bergabung dari klub asal Jepang, Tokyo Verdy, pada Januari 2024. Selama semusim di Suwon, Arhan hanya mencatatkan 2 penampilan dengan total 4 menit bermain di lapangan. Statistiknya tersebut pun dipamerkan media Asia Tenggara ASEAN Football di media sosial X. Ada satu hal yang mengherankan para netizen. Arhan menerima 1 kartu merah dari kesempatan bermainnya yang minim yang hanya selama 4 menit di lapangan. Hingga pekan ke-23 Liga 1 Korea Selatan 2024, Pratama Arhan baru bermain 1 kali. Hal itu terjadi saat Suwon FC tandang ke markas Jeju United di pekan ke-14 Liga 1 Korea Selatan 2024 pada 26 Mei 2024. Setelah kartu merah itu, Pratama Arhan sempat 2 kali duduk di bangku cadangan saat Suwon FC menjamu Ulsan Hyundai dan tandang ke markas Gimcheong Sangmu di pekan ke-21 dan 22. Namun di kedua laga itu, Pratama Arhan harus rela duduk manis di bangku cadangan.